Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julang Pehta Pratangga, NIM A11 2022 14100. Saya di sini akan mendemokan sebuah proyek yang saya buat untuk tugas akhir, yaitu sebuah sebenarnya aplikasi sederhana wishlist produk, seperti produk yang kita mau kita catat di situ. Jadi idenya adalah pertama itu kita saya menggunakan beberapa package, yaitu HTTP, karena di sini saya menggunakan REST API Firebase, terus provider untuk state manajemennya, terus ada Flutter Login, NTL, terus Google Form, dan ini yang paling penting search preferensi ini. Preferensi ini itu database lokal. Nanti eh, kalau di aplikasi aplikasi saya itu saya gunain untuk outnya. Jadi ketika user sudah login dan aplikasinya dia tutup, dia ketika dia membuka lagi, dia itu tidak perlu login lagi, tapi dalam waktu tertentu di karena ada sebuah expired date-nya, ada tenggang waktunya lah. Nah, oke, pertama mungkin di main dot di sini saya menggunakan stateless, terus ada multi provider. Karena di sini saya menggunakan uh, package provider, saya manfaatkan provider. Kenapa di sini saya menggunakan multi provider? Karena saya tidak hanya membuat satu provider, ada beberapa, ada dua. Yang satu itu untuk out, dan yang kedua itu untuk autentifikasi dan produk. Jadi begini, kenapa di sini ada Change Notifier Proxy Provider? Karena setiap nanti idenya setiap user yang login itu dicek dulu user ID-nya. Sedangkan user ID itu ada di sebuah provider products. Makanya kita menggunakan provider ini, Change Notifier Proxy Provider dan outs. Kita create di products, update, kita oke. Terus builder, ada builder, saya menggunakan provider lagi namanya ah bu, ada kita kasih keyword consumer dari apa, dari outs, builders, kita kembalikan material app, di konsolnya kita bikin false homes. Nah, di sini homes itu mengecek apakah outs is outs itu true atau sudah terdaftar atau belum. Jika sudah terdaftar, nanti kita kembalikan ke homepage. Jika belum, kita kembalikan ke login page. Di sini ada auto login, jadi kita buka aja ya. Nah, di sini itu gunanya untuk mengecek apakah user itu tadi itu sudah terdaftar apa belum. Jika sudah terdaftar, misal yang tadi sebuah kejadian yang case yang tadi, misal user sudah login, terus dia menutup aplikasi dan membuka aplikasi lagi, itu ketika dia membuka lagi, dia tidak perlu login lagi karena dia sudah login dan datanya yang tadi itu disimpan di sebuah set preference. Ini kita kita ambil ini itu pref itu dari sini. Ini udah ID token, user ID, tem di sistem user ID, SPL ID, terus nah ini final set preference itu kita deklarasikan untuk eh, mudahnya itu untuk membuka jembatan antara set preference ke code kita gitu aja. Terus ada kita buat map, kita JSON kita encode dulu, terus yang my map itu kita simpan ke set preference, kita set sebagai string out data. Oke, itu kita kembali ke main lagi ya. Uh,
Terus di sini saya juga mendeklarasikan sebuah routes, beberapa routes ada 3 routes, yaitu ADD product page, edit product page, produk database yang masing-masing mengembalikan ADD product page, edit product page, dan produk detail page. Oke, mulai dari mungkin dari login ya, dari out page data. Nah, di sini, oh ya, saya lupa, saya menggunakan sebuah package dari PubDev yang namanya itu Flutter Flutter Login. Jadi di sini saya tidak membuat sendiri, saya mengambil memanfaatkan sebuah package yang sudah ada, saya pasangkan ke kode saya, menggunakan nama package-nya itu Flutter Login. Bisa kalian tambahkan, mungkin kalian tambahkan dari buktif atau kalau saya biasanya menggunakan ctrl shift p ini dan add dependensi, kita tinggal ketik daftar login ya, di sini ada kan, tapi karena saya sudah uh, menambahkan jadi tidak perlu, kita skip aja. Di sini ada object data ketika ketika bisa mendaftar itu ada ini provider outs contact listen false, kita jalankan sebuah function namanya seekup. Nah, seekup ini adalah sebuah function yang nantinya itu mengepost data ke REST API Firebase. Di sini ada key-nya itu adalah sebuah sebuah token. Kalau di sini itu nah ini web API key, kita paskan terus kita masukkan di sini. Sini saya melihat di dokumentasinya Firebase REST API, kita masukkan ini terus kita postkan kita post data itu, ini ada email, password, dan return secure token. Di sini ada return secure token karena saya lihat di Firebase itu ada ini dan tulisannya itu always true. Terus ketika kita sudah ngepost, kita minta respon datanya, kita ambil respon body, terus kita cek nih jika respon data itu ada error, jika respon data error tidak sama dengan nol, kita lemparkan sebuah error message. Nah, terus di sini apa nih? Ada time ID token. Nah, ketika kita mengepost sebuah data, itu tuh kita mendapatkan sebuah respon beberapa, salah satunya ini ada ID, local ID, ID token, terus di sini ada expression ins, tuh. Terus jika error kita lemparkan errornya. Oke, terus ini ada out user login, tuh dia itu sama juga mengepost post sebuah data ini, terus oke kita demoin aja ya. Gini, misal kita sign up, kita buat user baru, namanya Johan, gmail.com, passwordnya Johan 123, Johan 123. Coba kita post data, kita masuk, kita sign up. Ya, di sini no data karena ini user baru, kita belum menambahkan sebuah data. Ini kita tambahin dulu ya, komputer, terus harganya kita kasih random aja ya, saya berhasil gitu. Terus tambahin lagi karena untuk ngecek tampilan dari homepage itu
nanti itu menampilkan sebuah list view. Eh, Misal kita laptop Asus, web, oke, tambahin lagi, misal laptop XP, tambahin mungkin sampai 5 data ya, laptop, laptop view, save lagi, ya, satu lagi mungkin laptop, oh baca MacBook ya, itu kita tambah. Ini kan sudah list view nih. Nah, karena tidak ada yang overflow, terus kita coba lagi, kita ini ada ini kita bisa edit di sini, ini kita udah hotel, terus di sini misal kita hapus yang MacBook, terus sudah bisa kita hapus, terus misal kita logout nih, logout. Oke, di sini saya mau jelasin Kak, sebelumnya saya uh, udah pernah masukin tuh sign up user ini, user gmail.com, kemudian user baru, user ke kita login. Oh, nah, datanya bisa dilihat berbeda banget sama yang tadi kan. Yang tadi ada laptop-laptop, mungkin ada komputer juga. Nih, jadi setiap kita login itu aplikasi ini tuh ngecek user ID-nya yang masuk. User ID-nya itu apa yang masuk. Jadi kita di sini cek out ini di data out data text key jika dia OPG-nya salah false ya kita returnkan false, tapi kalau kita apa true kita returnkan ini syndicate string outlet spider for false itu. Terus untuk sini ada ya, jadi udah out. Sekarang add itu tadi ya yang menu ini kita masukin lagi user gmail, user dari login. Oh iya, saya sebelum itu kita lihatin dulu aja ya yang add kan ini yang add ini edit, ini tadi hapus, ini detail. Terus untuk yang saya omongin di awal video tadi, misal nih kita tutup nih aplikasinya, terus kita buka di app ini, ya nggak perlu login lagi karena sudah datanya sudah disimpan gitu. Jadi
Ya, di sini saya mungkin ini kelas apa namanya, kita buat sebuah fungsi save. Kita dari apa, dari provider of products, ada di produk, tambahin titel sama harganya. Sebelumnya kita buat ini, buat apa, controllernya nanti buat input. Terus jika udah nih ada add produk, kita tambahin, kita dapetin responnya, dan navigator pop. Terus jika error ini, jika udah ditambahin itu maksudnya navigator pop itu buat keluar gitu. Nah terus di ketika ada sebuah error, kita show dialog. Oh iya, kita belum nyoba errornya login juga. Misal kita berarti yang user gmail.com, kita salahin selanjutnya user lama ya, sama. Nah, harusnya nggak bisa lah, itu invalid login credential. Itu responnya. Oke, kita masuk lagi user ke sini, dan kita di products heading. Ini text filenya. Nah ini loh controllernya itu kita, berarti kan kita udah buat nih di atas nih. Nah ini yang harga juga gitu, sama yang ini. Oke. Detail detail itu kita ini kita kelaskan ini string Daud. Tanda pentung di sini tuh mengecek tidak nol. Terus kita set sebagai string. Terus kita buat sebuah variabel yang isinya itu provided dari produk. Terus sama kita buat sebuah variabel select product.select by ID. Tadi by ID itu kita buat fungsinya di produk. Sorry, ini return all product itu dari sini. Oh ya, kita buat sebuah list kosong dulu untuk menampungnya nanti. Punya mana tuh? Oh ini, sorry. Software mana, halaman ID disamain sama ID-nya. Ini initial data. Oh ya, ini yang tadi ketika user itu dicek dulu, user itu login menggunakan ini. Nih, URL-nya itu kita apa ya? Kita filter. Kita filter ketika user login itu menggunakan user ID apa. Kita user ID, kita kembalikan datanya itu sesuai user ID-nya. Nih, di outspec itu untuk menampilkan ini produk itemnya itu diambil dari sini. Ini konstruktornya. Oh iya, ini produk item ini sebuah widget ya yang saya ekspor 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 itu nanti digunakan di home ini, di home ini gitu. Oke. Oh iya, sama kurang satu lagi saya belum jelaskan modelnya. Tadi kita harus membuat model ini dulu, product string ID. Oke, yang tadi ini Google Fonts yang kenapa saya menambahkan.
sebuah package Google Font karena di sini saya menggunakan itu stylenya mungkin di sini itu biasanya pakainya tekstil ya tapi yang saya pakainya ini Google Fonts titiknya itu jenis fontnya apa terus ini eh, dekorasinya apa ya intinya dekorasi mungkin ya ininya apa tuh terus ini eh, misal belum ada data kita kembalikan belum ada data tapi kalau memang udah ada kita tampilin kayak list view builder oke. Hmm, ini dua function post post nih kan dapat sisa itu terus edit kita juga itu patch pakainya patch itu kayak kayak menggantikan iya patch terus delete kita delete nih URL masternya kita di sini kan udah pakai ini ya oke kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih udah melihat videonya moga-moga paham. Oke terima kasih nanti mungkin saya sertakan sama link GitHub-nya source code-nya. Terima kasih.